Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pekan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita di pembelajaran metode Umi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin tanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari Al-Quran melalui metode Umi ini. Untuk kalian, Bapak pesankan untuk terus semangat dalam menghafal meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Untuk itu, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu di surat Al-Alaq. Ada yang sudah tahu apa arti dari surat Al-Alaq? Ya, arti daripada surat Al-Alaq adalah segumpal darah. Dan jumlah daripada surat ini yaitu berjumlah 19 ayat. Untuk itu, kita akan menghafalnya di hari ini seperti biasa menggunakan buku metode Umi di juz 30 yang insyaallah kita dan kalian semua telah paham cara penggunaan buku metode Umi ini. Karena itu langsung saja kita buka di halaman 17. Di halaman 17 ini kita dapat menemukan surat Al-Alaq yaitu pada bagian kanan paling bawah pada halaman 17. Dan seperti biasa di sebelahnya pasti ada kolom coretan yang akan insyaallah kita pergunakan nanti dalam menghafal di ayat yang akan kita hafalkan pada hari ini. Di surat Al-Alaq ini kita dapat menyimak atau kita dapat melihat ada ayat 1, 2, 3 sampai 5 yang akan kita hafal secara sekaligus. Dan seperti biasa, ketika kita menghafal di ayat menggunakan buku metode ini, kita akan menghafalnya sebanyak 30 kali. Di mana 1 kali mengulang sampai 20 kali mengulangnya. Kita menghafal ayat tersebut dengan melihat tulisan, dan untuk ke 21 kali sampai ke 30 kalinya kita menghafal ayat tersebut, kita menghafalnya tanpa melihat tulisan namun tetap mengisi pada kolom coretan yang ada di samping. Insyaallah untuk teknis penggunaan buku hafalan ini kalian sudah paham karena insyaallah telah kita laksanakan di surat-surat sebelumnya ya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menghafal di ayat 1, 2, 3, 4, sampai 5 di surat Al-Alaq ini. Yaitu pada ayat ke-1, nah ini kalian harus perhatikan, yaitu pada tulisan atau bacaan qaf sukun. Ketika nanti kalian akan membaca huruf qaf sukun, ini wajib dibaca pantul. Jadi bacanya nanti pantul ya. Lalu selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini huruf ri-nya ini dibaca panjang seperti materi di jilid 3. Ri-nya dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Selanjutnya huruf qaf yang di waqaf ataupun huruf qaf yang di akhir ayat ini akan dan harus kita baca pantul. Untuk itu Bapak akan contohkan terlebih dahulu pembacaan ayat 1 pada surat Al-Alaq ini dan silakan kalian perhatikan dan kalian simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak akan ulangi cara membacanya di ayat ke-1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi ya, Bapak akan ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya. Jadi kalian harus perhatikan huruf qaf yang dibaca pantul. Lalu huruf
atau bacaan zi-nya yang harus dibaca panjang 2 harokat, lalu huruf qaf-nya yang di akhir ayat ini wajib dibaca pantul. Lalu kita lanjut di ayat kedua. Nah, di ayat kedua ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan ketika membaca di ayat ini. Yang pertama yaitu adanya bacaan lam yang bersukun. Nah, ketika membaca lam sukun, ini tidak boleh dibaca pantul. Tidak boleh dibaca pantul, namun tetap ditekan cara bacanya ya. Lalu selanjutnya di sini ada tulisan atau bacaan nun sukun yang bertemu dengan sin atau sa jika diberi fathah. Ini wajib dibaca dengung yang lama, Lalu setelahnya di sini ada nun sukun namun ia bertemu huruf ain. Dan untuk yang di sini dia tidak dibaca dengung yang lama, langsung dibaca cepat saja, berpindah ke bacaan selanjutnya. Lalu selanjutnya yang terakhir di ayat kedua yaitu pada huruf qaf sukun, huruf qaf yang di waqaf atau di akhir ayat. Sama seperti di ayat 1, ketika huruf qaf di akhir ayat ia wajib dibaca pantul. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat kedua, jadi kalian tolong perhatikan. Khalaqal insana min 'alaq. Bapak akan ulangi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi caranya seperti itu ya, membaca di ayat kedua. Lalu di ayat ketiga, ini yang kalian harus perhatikan, yaitu ada pada bacaan qaf sukun seperti di ayat ke-1. Ketika membaca di qaf sukun, ini seperti biasa wajib dibaca pantul. Selanjutnya masih di ayat ketiga, yaitu ketika membaca lam sukun, ini harus ditekan cara bacanya, namun tidak boleh pantul. Bapak akan langsung contohkan cara bacanya di ayat ketiga, jadi kalian kembali tolong perhatikan ya cara membacanya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya di ayat ketiga. Kita langsung saja ke ayat keempat. Nah, di ayat keempat ini yang kalian harus perhatikan yaitu pada bacaan zi-nya ini dibaca panjang seperti di ayat ke-1. Ini zi-nya dibaca panjang karena dia kasrah bertemu ya sukun seperti di materi jilid 3. Jadi dia dibaca panjang 2 harokat. Lalu setelahnya seperti biasa juga ketika membaca lam sukun, dia harus ditekan cara bacanya namun tidak boleh sampai dibaca pantul. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat keempat, jadi kembali kalian harus perhatikan. Alladzi 'allama bil qalam. Bapak ulangi. Alladzi 'allama bil qalam. Sekali lagi. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, cara baca seperti itu ya di ayat ke-4. Lalu kita lanjut yang terakhir di pembacaan atau di hafalan kali ini, yang dihafal sekaligus yaitu di ayat ke-5. Cara bacanya atau bacaan-bacaan yang penting yang perlu kalian perhatikan juga di ayat ke-5 yaitu ketika membaca lam sukun ya. Sama seperti di ayat-ayat sebelumnya, ketika membaca lam sukun dia harus ditekan cara bacanya namun tidak sampai pantul. Selanjutnya sama seperti di ayat kedua, ketika membaca nun sukun yang bertemu sin, ini harus dibaca dengung yang lama. Di sini harus dibaca dengung yang lama. Lalu di sini huruf ma-nya dibaca panjang. Baik, Bapak akan langsung contohkan cara baca di ayat ke-5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mudah ya untuk dari ayat 1, 2, 3, sampai 5 cara membacanya. Insya Allah jika diulang-ulang akan cepat lancarnya.
Baik, Bapak akan contohkan cara membaca ayat 1 sampai 5 secara sekaligus dan akan langsung mempraktekkan seperti biasa mengisi kolom coretan yang ada di samping. Bapak akan membaca dengan diawali dengan ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, satu kali mengulang seperti biasa kita langsung mengisi di kolom coretan. Kita beri kolom coretan ini dengan garis dari kiri menyilang ke bawah ya. Selanjutnya Bapak akan contohkan caranya kembali untuk yang kedua kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dua kali mengulang, seperti biasa kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping dengan memberi garis. Selanjutnya Bapak akan mengulang untuk yang ketiga kalinya, jadi kalian perhatikan kembali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan langsung kita memberi coretan pada kolom yang ada sebanyak satu kali. Begitupun untuk yang keempat kalinya kita mengulang. Kelima kalinya kita mengulang, kita langsung mengisi kolomnya sampai ke 10. Untuk yang ke-11 seperti biasa, setelah kita mengulang yang ke-11 kalinya, kita mengisi kolom coretan dengan arah berlawanan sebanyak satu kali. Begitupun untuk yang ke-12 kalinya kita menghafal, ke-13 kalinya, ke-14 kalinya, sampai ke-20 kalinya kita mengulang ayat tersebut. Kita isi kolom coretan dengan melihat tulisannya, dengan tetap melihat tulisannya. Dan untuk yang ke-21 kalinya, seperti biasa, untuk yang ke-21 kalinya, kita menghafal tanpa melihat tulisannya. Namun, tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Langsung saja kita tutup bukunya dan langsung kita hafalkan ayatnya. Setelah bukunya kita tutup, kita langsung membaca ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu untuk cara yang menghafal cara yang ke-21 kalinya dengan tanpa melihat ayatnya. Namun tetap kita mengisi kolom coretan dengan memberikan satu kali garis dari kiri ke kanan secara garis lurus. Begitupun seterusnya untuk yang ke-22 kalinya, kita mengulang ayat tersebut. Ke-23 kalinya, ke-24 kalinya, dan sampai ke-30 kalinya kita mengulang ayat tersebut tanpa melihat tulisannya, namun tetap mengisi kolom coretannya. Itu saja materi yang Bapak sampaikan di hari ini. Yang kalian harus perhatikan di ayat 1, 2, 3, 4, sampai 5 di surat Al-Alaq ini, yaitu pada bacaan
yang dibaca pantul, bacaan yang dibaca panjang, dan bacaan yang jangan sampai dibaca pantul ya untuk di lam sukunnya. Untuk tugas di hari ini kalian Bapak tugaskan di hafalan wajibnya menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dalam bentuk video rekaman. Dan untuk hafalan murojaahnya silakan kalian memurojaah kembali di surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11 dalam bentuk suara rekaman. Untuk hafalan pribadi dan hafalan murojaah kalian kirimkan ke grup yang telah ada. Selanjutnya untuk hafalan pribadi silahkan juga kalian kirimkan dalam bentuk video rekaman melanjutkan ayat maupun surat yang di pekan lalu dan dikirim ke kontak WA pribadi Bapak saja. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.